update. Ini jasad bayi laki-laki baru dilahirkan ditemukan di saluran air kawasan Jemur, Ngawian, Surabaya. Polisi berhasil menangkap ibu sang bayi tak jauh dari lokasi penemuan jasad tersebut. Tim Inafis dari Polrestabes Surabaya harus memasuki rumah seorang warga agar dapat menjangkau saluran air tempat jasad sesosok bayi ditemukan di kawasan Jemur, Ngawian, Surabaya, Rabu 8 Juni 2022. Selain mengevakuasi jasad bayi laki-laki itu, petugas juga langsung menggelar olah TKP. Keberadaan jasad bayi malang itu pertama kali diketahui oleh salah satu warga yang pintu bagian belakang rumahnya langsung terhubung ke saluran air tersebut. Di boneka tadi. Kirain boneka, terus saya tanya ke tetangga, ternyata bayi. Itu waktu itu Mas lagi ngapain waktu itu? Habis selesai mandi, mau buang ludah. Usai dievakuasi, jasad bayi itu langsung dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Polisi yang bergerak cepat melakukan penyelidikan akhirnya menangkap seorang wanita berinisial P yang tinggal tak jauh dari lokasi penemuan mayat bayi itu. Polisi juga menyita sebuah wadah berisi ari-ari dari rumah pelaku. Wanita lajang itu ditangkap dalam kondisi masih lemah usai melahirkan Selasa malam 7 Juni 2022 tanpa bantuan orang lain. Yang pertama adalah rasa malu, aib yang ditanggung daripada kondisi emosional daripada saudari P. Saudari B ini berdasarkan hasil pendalaman daripada penyidik Polsek Wonosobo, statusnya masih lajang, dalam hal ini belum menikah. Akibat ulahnya, wanita itu dijerat dengan pasal 341 KUHP tentang menghilangkan nyawa anaknya sendiri dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Astagfirullah, entah terbuat dari apa hati ibu tersebut hingga tega membuang bayinya yang tak berdosa. Semoga pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia dan akhirat. Ustaz, ini kan jika melihat berita tadi, apakah sang ibu ini termasuk orang tua yang durhaka? Bagaimana ganjarannya kelak, Ustaz? Nauzubillah min dzalik ya. Ini dosa besar, ini dosa besar. Ya, ini pembunuhan. Jadi intinya kenapa wala taqrabu zina? Kenapa jangan kamu dekati zina, ini dalam Al-Qur'an disebutkan? Karena agama itu kan melakukan tindakan-tindakan preventif, ya. Jadi mulai jangan berkhalwat, jangan berdua-duaan, ya, jangan kemudian bersentuhan, ikhtilaf bercampur antara akhwat dengan ikhwan yang belum menikah. Jangan kemudian banyak jangannya itu karena itu tuntunan. Sampai jangan kamu mendekati zina. Ketika dia mendekatkan itu semuanya sampai dia masuk dalam perzinahan, ujungnya apa? Ujungnya seperti ini. Ya, wala taqtulun nafsa. Ini kamu jangan membunuh jiwa begitu ya. Nah, ini jadi ini kan termasuk pembunuhan. Dosa yang sangat besar ya. Bagaimana makhluk yang Allah cintai, kan kita ini seluruh ciptaan Allah itu kan Allah itu menyayanginya begitu ya. Nah, apalagi manusia yang kalau misalnya kata Allah, kalau kamu membunuh satu manusia seakan-akan kamu membunuh semua keturunannya gitu. Nah, jadi artinya ini dosa yang besar dan ini ya ini kan harus ada efek jera lah ya, harus ada diberikan kemudian juga pemahaman kepada semua anak-anak muda semua yang kemudian menikahlah ya. Dengan menikah insya Allah rizki berkah gitu ya, daripada kemudian hal-hal yang seperti ini yang mendatangkan kemudian kemudaratan, justru mendatangkan dosa-dosa yang besar gitu. Sudahlah, bagusnya menikah bersama-sama ya, untuk pemuda-pemudi yang sudah siap umur, dan kemudian dari situ
bersama-sama berjuang untuk kemudian mengambil. Kalau tidak ya banyak-banyak berpuasa, godol puasor ya, jangan kemudian tadi berikhtilaf ya, berkhalwat. Nah inilah yang perlu kita sampaikan juga kepada semua anak-anak muda juga, termasuk anak-anak kita semua. Ya Ustaz, mungkin selama ini kan yang selalu kita dengar anak durhaka. Sebenarnya ada gak sih Ustaz istilah tuh orang tua yang durhaka kepada anaknya atau orang tua yang berdosa gitu kepada anaknya? Boleh gak nih Ustaz dijelaskan dosa-dosa orang tua apa sih yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz? Ya, jadi sebetulnya kan ketidakpantasan ya. Jadi ada sebuah perlakuan yang tidak pantas yang membuat murka Allah, itu kan sebetulnya pemahaman dari durhaka itu ya. Nah jadi kalau orang tua juga ada ketidakpantasan yang dia lakukan terhadap anak-anaknya yang mengundang murkanya Allah gitu. Jadi misal ya, bagaimana anak-anak itu dibully ya, dikasari, disiksa lah gitu, bahasa kasarnya itu kan. Nauzubillah min dzalik ini banyak loh, ya Allah ya Rabb. Saya jadi sedih sekali ya, karena ada beberapa juga kasus-kasus ya, fakta nyata gitu ya, anak-anak yang kemudian disundut api rokok oleh orang tuanya, dipukuli, ditendang gitu ya karena nangis mengganggu, jadi waduh, naudzubillah, ini anak-anak yang lemah ya namanya juga anak-anak gitu, yang harusnya dirawat, dikasihi, disayangi, dilindungi, tapi kemudian diperlakukan seperti itu ya. Nah inilah yang kemudian mengundang murka Allah. Nah kemudian juga yang kemudian tidak memberikan pendidikan kepadanya padahal mampu gitu ya, yang kemudian tidak memperhatikan. Artinya memperhatikan itu kan mentarbiyah anak itu, memberikan pendidikan, merawat, mengembangkannya, membimbingnya, membersamainya, mencontohkannya, kan seharusnya begitulah ya orang tua terhadap anaknya. Tapi orang tua yang kemudian tidak melakukan hal seperti itu, ya inilah yang jadi permasalahan. Padahal kewajiban orang tua itu kan dari awal memberi nama yang baik ya, memberikan penghidupan yang baik, mendidik dengan baik, mengajarkan Al-Quran, memperkenalkan Allah dan Rasulnya kan gitu ya. Ya ini nih kewajiban-kewajiban yang sesungguhnya harus dilakukan, yang kemudian kalau misalnya ini tidak dilakukan, itu kemudian menjadi dosa ya. Kemudian juga bahkan yang tadi ketika menyiksanya dan lain-lain itu mendatangkan murkanya Allah. Kurang lebih itulah yang mesti dipahami oleh orang tua. Jadi orang tua tidak bisa berwenang-wenang terhadap anaknya, karena anak itu bukan milik kita, tapi anak itu adalah titipan dari Allah. Ya, setuju banget seperti yang Ustaz katakan, orang tua tidak bisa semena-mena karena anak sepenuhnya titipan dari Allah, dan seharusnya kita sebagai orang tua bisa merawat dan membesarkan anak kita dengan baik. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Tak terima diomeli karena banyak utang. Seorang pria di Rejang Lebong, Bengkulu, tega menghabisi nyawa istrinya. Pelaku menjerat leher korban dengan kabel. Pria berpakaian tahanan ini hanya bisa tertunduk saat digiring petugas di Mapolres Rejang Lebong, Bengkulu. Lelaki 30 tahun tersebut telah menghabisi nyawa istrinya dengan lilitan kabel. Usai melancarkan aksinya, warga desa Kampung Jeruk itu melarikan diri ke Lampung hingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Di hadapan petugas, ia mengaku kesal karena istri mengomel saat dirinya meminta uang sebesar 2 juta rupiah untuk melunasi utang judi dan membeli sepeda motor. Saat menolak dimintai uang, korban sempat mengancam bunuh diri dengan melilitkan kabel. Pelaku justru emosi dan menarik kabel di leher pasangannya. Setelah beberapa menit, tersangka baru sadar ibu yang melahirkan anaknya sudah tidak bernyawa. Ia kemudian meminta pertolongan ke warga dan kabur lewat jendela. Setelah cecok mulut, istri pun mengatakan, makan hati lebih baik saya bunuh diri. Nah, pelaku pun, namun tersangka ini tidak terima, lalu marah dan meluapkan emosi kepada korban dan langsung menarik kabel lilitan di leher korban dengan cara disentak terlebih dahulu. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ferry Susanto melaporkan dari Rejang Lebong, Bengkulu.
Ya, ternyata tindakan maksiat bisa membuat orang menjadi gelap mata dan berperilaku tega hanya karena utang judi menjadi cekcok dan berujung dibui. Nah, Ustaz, ini jika ada salah satu pasangan suami istri yang memiliki utang, apakah satu sama lain ini boleh membayar utangnya, Ustaz? Dan bagaimana Islam melihat ini, Ustaz? Ya, pertama kita prihatin ya dari informasi yang tadi kita bisa melihat bahwa judi itu salah satunya yang menutup akal gitu. Ya, jadi dengan judi itu kan orang seringkali meremehkan ya yang namanya judi itu. Dosa judi itu diremehkan. Padahal judi itu yang menutup akal kita itu. Jadi setan masuk ya ke dalam dada membisikkan alazi waswisu fi sudurin nas ya. Membisikkan segala sesuatu keburukan yang akhirnya membutakan mata ya, yang menutup akal, yang kemudian tadi itu yang namanya judi itu bisa kemudian semua yang ada di rumah itu diambil dan kemudian dijual untuk berjudi, bahkan mencuri untuk berjudi. Nah, kalau ada yang menghalanginya, ya itulah kalau sudah dikuasai oleh nafsu ya, yang ini oleh judi, nah itu bisa kemudian sampai membunuh. Coba bayangkan istri yang disayanginya itu dibunuh hanya karena apa? Karena kekesalannya, karena dihalangi kan begitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan bagaimana sih permasalahannya? Kan kalau kita lihat yang namanya harta itu ya, kalau masalah hutang pihutang gitu ya, kan harta itu ada harta yang kemudian milik istri ya, seperti misalnya mahar kita gitu, itu kan tidak boleh kita ambil karena itu milik istri kita. Kalau istri kita mendapatkan uang misalnya dari ayahnya gitu atau dari siapa, itu milik istri kita, bukan artinya punya kita gitu. Tapi kalau suami itu lain ya. Kalau saya gitu ya, kemudian bekerja ya itu buat anak-anak, istri dan anak-anak, buat keluarga, nafkah untuk mereka semuanya. Jadi memang istilahnya kalau kita lihat kayak yang nggak adil ya sepertinya gitu kelihatannya. Masa sih kalau harta istri ya milik istri, kalau harta suami ya milik bersama gitu kan, milik istri dan anak-anak juga. Ya kurang lebih seperti itu karena tugas kita berlainan, dan ketika ada hutang ya ini harus dimusyawarahkan. Jadi artinya misalnya istri mau berhutang itu kan harus izin suaminya. Suami mau berhutang juga harus didiskusikan kepada istrinya untuk apa dan lain-lain. Harus bekerja sama lah. Ya, hunna libasulakum wa antum libasunahunna. Jadi yang namanya istri adalah pakaian buat suaminya, suami juga pakaian buat istrinya. Jadi artinya kita itu sama-sama berjuang untuk menghadapi kehidupan, bekerja sama untuk selamat dunia wal akhirat. Begitu kurang lebih. Ya, Ustaz, ini boleh gak dijabarkan bagaimana sih seharusnya adab berumah tangga yang sesuai tentunya dengan syariat Islam, Ustaz? Ya, tentu banyak ya, menyeluruh semuanya. Tadi konsep libas itu tuh konsep yang pakaian ini kan sebetulnya melindungi kita ya dari cuaca, dari serangga dan lain-lain. Kita harus saling melindungi tadi. Suami itu pakaian buat istrinya, istri pakaian buat suami. Jadi kita harus saling melindungi. Istri dilindungi, suami juga dilindungi, begitu ya. Kemudian libas dalam konteksnya apa? Konteksnya kita itu pakaian itu memperindah gitu ya. Jadi secara akhlak kita bagaimana selalu berusaha memperindah akhlak istri kita, istri juga sama-sama gitu ya. Juga pakaian itu kita gunakan untuk apa? Untuk kemudian bisa menutupi kita dari segala sesuatu keburukan dan lain-lain. Kita juga harus bersama-sama saling memperbaiki, bukan menutupi artinya terus dibiarkan, bukan, tetapi bagaimana kekurangan-kekurangan ini diperbaiki, sama-sama memperbaiki gitu. Nah, ini adab-adab yang dimana kalau misalnya masuk ke dalam harta, yang namanya istri itu harus menjaga harta suami. Sementara kan suami itu kalau misalnya dapat sesuatu itu ya langsung ke istrinya gitu, disimpan aja sudah, nih buat istriku untuk anak-anak dan lain-lain. Dia tidak bisa kemudian sewenang-wenang belanja seenak-enaknya, enggak, tapi dia harus menjaga harta itu dipakai agar supaya amanah kan begitu. Nah itulah kemudian bagaimana sebaliknya juga suami juga jangan mentang-mentang dia yang dapat uang kemudian dia juga berfoya-foya, yang penting dia udah kasih uang belanja. Oh, bukan seperti itu konsepnya begitu ya. Dalam pengelolaan harta kita itu harus melihat bagaimana memanfaatkan harta itu untuk hal-hal kebaikan
untuk menjadikan harta itu kunci kendaraan bersama-sama ke surga. Nah, itulah yang kemudian dipahami yang harus kemudian dilakukan oleh sepasang suami istri dan keluarganya dalam pengelolaan harta. Iya, baik. Jadi intinya suami istri itu harus seperti satu tim gitu ya Ustaz, harus saling melengkapi, saling menghargai satu sama lain, dan insya Allah rumah tangganya bisa lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya.